Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa khilafah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Dalam praktek pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan lanjutnya. Apakah proyek food estate gagal dan merupakan kejahatan lingkungan? Apakah proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun? Siapa yang harus bertanggung jawab atas proyek ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis kebijakan lingkungan Bung Agung Wibowo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Agung? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baik, Bung, terkait proyek food estate atau lumbung pangan menjadi sorotan PDIP, partai pengusung Presiden Joko Widodo. Sorotan muncul terkait kritik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut food estate gagal dan kejahatan lingkungan. Tepatkah kritik Hasto menurut Anda, Bung Agung? Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Saya pikir menyebut food estate ini sebagai sebuah kejahatan lingkungan adalah tuduhan serius ya, yang harus dibuktikan. Ya. Namun demikian ada permasalahan bahwa untuk membuktikan bahwa suatu kegiatan itu termasuk kejahatan lingkungan itu tidak mudah, ya. Karena dia eh, perlu bukti yang sangat kuat ya. Perlu bukti yang sangat kuat. Ini kan proyek baru berlangsung beberapa tahun ya, dan dampaknya itu tidak atau belum terlihat secara nyata begitu ya dalam skala yang luas ya. Sementara untuk kejahatan lingkungan itu dia harus dampaknya terlihat secara jelas ya dalam skala yang luas dan mungkin perlu waktu ya. Jadi memang kita mengetahui bahwa di Gunung Mas, itu ya, di lokasi food estate itu terjadi banjir. Namun demikian itu luasnya tidak terlalu luas, kemudian tidak terlalu lama juga, sehingga itu mungkin terlalu berlebihan untuk disebut sebagai dampak dari sebuah kejahatan lingkungan. Yang kedua, proyek ini legal, ada dasar hukumnya, sehingga sulit untuk dinyatakan sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Karena kejahatan lingkungan itu pada umumnya itu bersifat ilegal. Misalkan pembakaran hutan, ya, kemudian penebangan hutan juga tanpa izin, itu kegiatan ilegal dan dampaknya bisa dirasakan secara langsung, segera, ya. Kalau untuk kegiatan food estate ini, saya pikir tadi saya sebutkan cukup sulit ya karena dia perlu waktu yang lama. Nah, menjadi pertanyaan kenapa Pak Hasto ini menyatakannya sekarang gitu ya. Dan ini yang menjadi kemudian perbincangan yang hangat di publik kan, karena baru beberapa waktu yang lalu juga eh, beberapa partai yang mengusung Prabowo gitu ya untuk menjadi bakal calon presiden, di antaranya adalah eh, PAN, kemudian Golkar, ya, kemudian yang mendukung Anies di antaranya adalah eh, pendukung Anies, Pak Anies misalnya di antaranya adalah PKS, kemudian Nasdem, dan itu menteri-menterinya adalah menteri-menteri yang terkait dengan kegiatan food estate ini. Kalau di Nasdem itu yang terkait adalah Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, sementara untuk eh, Menteri Pertahanannya ya yang menjadi calon Presiden Gerindra itu adalah
Pak Prabowo Subianto. Jadi orang kemudian mengira bahwa ini sebenarnya bukan permasalahan lingkungan, bukan isu lingkungan, tetapi lebih dekat kepada apa ya, isu politik. Oleh karena itu memang kalau ingin menjadi atensi publik, kejahatan lingkungan yang dituduhkan oleh Pak Hasto Kristianto ini memang harus dibuktikan dengan data-data yang akurat ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka saya pikir ini akan menjadi pergunjingan publik bahwa ini adalah isu politik sekali lagi, bukan isu lingkungan. Demikian. Ya. Baik, Bung Agung. Kemudian Hasto juga menyebut di bawah Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo, proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Apakah proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun? Apakah tidak ada perencanaan yang matang menurut Anda, Bung Agung? Memang areal ini cukup luas ya, tetapi belum semuanya diolah, belum semuanya dibuka. Jadi ada namanya area of interest. Jadi itu cukup luas, tetapi belum semuanya dibuka. Nah, untuk potensi kayu di dalam areal itu beberapa teman-teman NGO itu sudah menghitungnya ya. Jadi kalau ada di area of interest food estate itu ada 1,5 juta hektar ya. Kemudian ada kayu di sana ya. Misalnya kan ada hutan produksi ya. Hutan produksi itu ada hutan hutan lahan keringnya, ada hutan sekundernya, juga ada hutan primernya dan lain-lain. Itu dihitung bisa menghasilkan kayu apa ya, sebesar 240 sekian juta meter kubik ya, dengan nilai 209 triliun. Apakah 209 triliun itu kemudian akan disasar? Saya pikir ini juga terlalu dini untuk menyatakannya, karena memang lahannya itu belum semua dibuka. Nah, jadi yang menarik malah eh, menjadi perbincangan ini adalah dana-dana yang digelontorkan oleh pemerintah. Jadi bukan berasal dari lahan itu. Nah, dana-dana inilah yang mungkin lebih mudah untuk dihitung ya, ya kemana larinya ya. Kemudian apakah itu juga akan menyebabkan penebangan hutan yang masif ya, tidak menghasilkan apapun ya, kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan? Ini juga perlu apa kajian lebih lanjut. Tadi saya sebutkan beberapa daerah di Kabupaten Gunung Mas, ya, itu mereka tebang sekitar 600 hektar, dan itu memang sudah menyebabkan banjir di sana. Apakah ini menunjukkan bahwa food estate ini tidak memiliki perencanaan yang cukup matang? Saya pikir itu pertanyaan yang menarik ya, karena food estate ini bagian dari proyek strategis nasional PSN ya. Jadi dia seperti memiliki jalan tol ya, dia tidak harus mengikuti regulasi-regulasi pada umumnya ya. Misalkan tidak perlu ada AMDAL ya, KLHS-nya pun menggunakan KLHS cepat. Jadi memang semuanya serba cepat begitu untuk food estate ini ya, bahkan dananya pun juga cepat gitu ya. Ya, masyarakat belum mendapatkan sosialisasi yang cukup memadai, tetapi alat-alat berat itu sudah turun ke sana. Baru-baru ini sekitar bulan April kalau tidak salah saya, ya ketika banyak orang menyatakan bahwa ubi yang ditanam di areal itu tidak menghasilkan apa-apa, nah, barulah kemudian tim dari Kemenhan itu turun untuk memeriksa lahan di sana, apakah memiliki kesesuaian untuk tumbuhnya ubi kayu ya. Nah, ini kan cukup aneh karena biasanya aspek kesesuaian lahan itu kan merupakan aspek perencanaan. Jadi dia harusnya lakukan di awal proyek atau sebelum proyek itu dimulai. Tapi ini ketika proyek sudah dimulai, ini barulah dilakukan analisis kesesuaian lahan. Dan saya pikir ini sesuatu yang menjadi indikasi bahwa memang proyek ini tidak direncanakan dengan matang, gitu ya, tidak melibatkan orang-orang lokal, dan uh, kita menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ya. Demikian, Bang. Ya. Baik, seperti yang Anda sebutkan tadi, Bung Agung, food estate merupakan salah satu proyek program strategis nasional. Nah, kemudian yang dikerjakan menurut data seluas 165.000 hektar. Pada tahun 2020 dikerjakan
baru seluas 30.000 hektar sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0. Apakah proyek ini layak dilanjutkan menurut Anda, Bung Agung? Ya, ketika kita bertanya apakah ini akan dilanjutkan, maka ini juga perlu kajian lagi ya, karena proyek ini jelas sudah dimulai, jelas sudah dimulai. Ya. Menghentikan proyek di awal, di tengah jalan itu juga memiliki resiko ya, melanjutkannya juga memiliki resiko. Mana yang resikonya lebih besar? Apakah menghentikan ataukah melanjutkan? Saya pikir perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan banyak stakeholder ya. Kalau dihentikan misalnya ya, maka bagaimana dengan area yang sudah terbangun itu ya? Tentu di sana sudah terbuka lahannya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Misalkan kalau terjadi erosi atau bahkan kebakaran. Jadi ini perlu kajian yang mendalam. Nah, kita ini sebenarnya sudah memiliki pengalaman beberapa kali dalam membangun food estate ya. Yang pertama tentu saja proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah ya. Pada waktu itu pemerintah berasumsi kalau 2 tahun itu dari 2 juta 1 juta hektar itu diproduksi itu bisa menghasilkan beras sekitar 2 juta ton ya, 2 juta ton. Itu dimulai pada tahun 1995-an ya dengan Kepres nomor 82 tahun 1995. Dibangunlah kemudian PLG itu ya. Tahun 98 atau 97, 2 tahun setelah proyek itu berjalan, wilayah kerja yang berhasil dibuka itu cukup banyak ya, sudah cukup luas dengan mendatangkan transmigran belasan ribu, sekitar 13.000 kakak, dan ini adalah orang baru ya, dari luar Kalimantan ya yang masuk ke dalam daerah ini, menimbulkan persoalan sosial ya. Hingga sekarang persoalan sosial itu riak-riaknya masih ada ya, masih ada. Dan pada saat itu 50 sekian juta meter kubik kayu lenyap dari lahan gambut. Nah, ini yang dikhawatirkan orang. Bagaimana sekarang keadaan PLG itu? Ya, kita tahu sekarang pemerintah membentuk namanya BRGM ya untuk merehabilitasi atau merevitalisasi lahan-lahan tersebut ya. Jadi lahan-lahan tersebut rusak, tidak menghasilkan apa-apa, hanya sebagian saja yang bisa produktif sampai sekarang. Kemudian pada saat pemerintahan Presiden Yudhoyono itu juga ada namanya MIFE ya, Merauke Integrated Food and Energy Estate ya. Itu dibangun oleh Presiden juga tujuannya adalah sebagai lumbung pangan atau food estate ya. Dibuat kebijakannya tahun 2008 sampai 2010 ya, dengan harapan 1,2 juta hektar lahan itu bisa menghasilkan berbagai macam tanam pangan, 50% tanaman pangan ya, ada tebu, ada sawit, ada macam-macam gitulah ya. Tetapi pada kenyataannya yang masuk ke sana itu 30% itu perusahaan perkayuan, hutan tanaman industri ya. Kemudian sawit 32%, tebu ada 20%, ya, jagung ya, padinya cuma 2,9%. Jadi dengan dua contoh proyek besar tadi, kita menyatakan bahwa tidak pernah ada sejarahnya food estate itu berhasil di Indonesia ya, berhasil di Indonesia, dan bahkan meninggalkan persoalan sosial yang besar ya. Di Merauke saja ya, di Merauke saja itu diperlukan tenaga kerja untuk MIFE itu sekitar 500.000 orang, 500.000 orang ya, 500.000 orang. Sementara yang ada di sana itu penduduknya 175.000 jiwa ya, dengan penduduk asli sekitar 50 sekian ribu jiwa. Jadi sepertiganya saja yang penduduk asli, ya, sepertiga. Dari total itu pun ya sepertiganya saja kan, karena tenaga kerja yang dibutuhkan ada 500.000, orang yang ada di sana itu adalah 174.000. Jadi kalau kita ingin mensukseskan MIFE itu misalnya ya, maka kita perlu mendatangkan orang dalam jumlah yang sangat banyak. Ini cukup besar dan cukup berat untuk dilakukan. Jadi dengan dua contoh itu, saya berpendapat bahwa proyek besar seperti food estate ini resiko gagalnya itu lebih besar daripada resiko, bukan resiko ya, potensi berhasilnya. Oleh karena itu memang perlu kajian yang lebih mendalam lagi apabila ini akan dilanjutkan. Jangan sampai nanti kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar lagi eh, dibandingkan dengan dampak positif yang kita harapkan. Demikian, Pak. Ya. Baik, Bung Agung. Kemudian isu dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik masih santer.
Apakah kasus tersebut bisa diusut tuntas menurut Anda, Bung Agung? Ya, kalau pertanyaannya apakah bisa diusut tuntas, tentu Ya. bisa ya, tentu bisa. Tentu bisa. Apalagi kalau ini melibatkan uang negara ya, uang negara. Kan ini adalah proyek ya, proyek pemerintah ya. Tentu dananya itu bisa ditelusuri, dia mengalir kemana saja. Ya. Nah, tapi apakah ada kemauan untuk melakukan hal itu? Ini menjadi pertanyaan besar. Ya. Kita masih ingat ya Presiden Jokowi ketika dalam sebuah kegiatan ya, beliau menyatakan bahwa anggaran stunting 10 miliar, gitu ya. Setelah dicek ternyata 3 miliar untuk perjalanan dinas, ya. 3 miliar untuk kegiatan semacam penguatan, gitu kan, sosialisasi, pemberdayaan atau apalah ya. Nah, beliau bilang yang untuk beli telur itu kurang dari 2 miliar. Jadi kalau ada anggaran 10 miliar untuk penanganan stunting, kurang dari 2 miliarnya itu untuk memberi telur. Artinya sekitar 80% itu terjadi kebocoran. Dan untuk food estate ini kan dananya cukup besar ya. Pada pidato Presiden beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa tahun 2024 akan dianggarkan sekitar 108 triliun untuk kegiatan-kegiatan pertanian, termasuk diantaranya adalah food estate. Nah, jika dana ini diaudit ya, dan saya yakin itu bisa diaudit ya, tentu akan ketemu ya, larinya kemana-kemana gitu ya, kemana saja ya. Kemudian bisalah kemudian dibuktikan apakah ini larinya ke partai politik atau tidak ya. Seperti kasus-kasus yang lainnya juga sebenarnya bisa diperlukan. Sudah bisa dibuktikan begitu ya. Jadi saya pikir bisa. Apakah ada kemauan dari pemerintah untuk melakukannya atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Apakah ada pihak yang dilindungi? Itu pertanyaannya. Baik, terakhir Bung Agung. Kemudian, apakah kerusakan paradigma ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kapitalis mempunyai andil besar dalam gagalnya ketahanan pangan? Kemudian, lalu apa saja unsur yang harus dipenuhi dalam mewujudkan ketahanan pangan, Bung Agung? Salah satu ciri ekonomi kapitalis itu adalah dia penekanan pada profitabilitas dan produksi massal, gitu ya. Nah, jadi sistem ekonomi kapitalis ini sering mendorong perusahaan untuk fokus pada eh, produksi massal, dan kalau produksi massal itu kan artinya dia perlu cepat ya, karena modal itu harus segera kembali ya. Maka biasanya ada penggunaan pestisida yang berlebihan ya, pupuk kimia ya. Kemudian ada eksploitasi lahan dan sumber daya alam yang lain ya. Dan ini berpotensi memang untuk merusak lingkungan ya, merusak lingkungan. Dan ini bisa mengurangi produktivitas lahan dalam jangka panjang dan pada akhirnya justru mengancam ketahanan pangan. Jadi agak sulit memang di negeri seperti Indonesia ini ya untuk membuat proyek semacam food estate ini karena kita melibatkan manusia dan lahan-lahan itu kan sudah ada yang menempati. Saya pikir yang seharusnya dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat untuk bisa mengolah lahan secara produktif. Tapi ini memang perlu waktu ya, karena kita harus sabar ya, tidak mudah untuk mengubah budaya masyarakat. Pertanian itu kan dalam bahasa Inggris ada agriculture ya. Jadi ada agri, ada culture. Nah, culture ini yang harus diubah. Saya pikir ini tidak mudah, tetapi kalau ini berhasil dilakukan, ini akan mewujudkan ya ketahanan pangan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, ya, yang sustainable begitu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi bukan dengan proyek-proyek besar seperti MIFE, proyek lahan gambut 1 juta hektar maupun food estate ini. Nah, kemudian unsur-unsur yang perlu kita perhatikan dalam mewujudkan ketahanan pangan, saya pikir kalau unsur-unsur yang sifatnya teknis ya, introduksi teknologi, kemudian permodalan itu bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Tetapi faktor sosial ya, kemudian faktor budaya ini yang tidak mudah ya. Sebagai contoh ya, di Kalimantan utamanya masyarakat Dayak ini kan terbiasa dengan peradangan berpindah ya. Jadi mereka buka sebuah lahan ya, mereka tanami ya, kemudian mereka tinggalkan buka lahan lainnya, demikian seterusnya. Kemudian setelah lahan yang pertama atau yang awal tadi itu tumbuh, itulah
saatnya mereka kembali ke sana. Jadi namanya apa, perladangan berpindah, dan memang tidak terlalu produktif kalau dibandingkan dengan pertanian intensif ya. Jadi hasilnya itu tidak terlalu banyak. Tetapi ini sustainable ya. Ini tidak merusak lingkungan, dan mungkin inilah yang cocok untuk tipikal masyarakat di Kalimantan ya. Kalau ini akan diubah, maka kita harus berhati-hati ya, karena ini sudah menjadi praktek yang berlangsung cukup lama ya, dan di mana kalau merubah itu bisa menyebabkan kerusakan, selain struktur sosial juga tidak menghasilkan produksi yang kita inginkan. Sebagai contoh ya, ketika masyarakat itu melakukan pola penanaman yang disebut dengan agroforestry. Jadi ada kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman-tanaman pertanian, kemudian diganti full untuk tanaman pertanian seperti padi. Ini ternyata dari beberapa survei yang kami lakukan ini tidak berhasil juga. Karena apa? Ketika satu hamparan itu tidak ditanami oleh padi secara keseluruhan, justru itu menjadi santapan hama tikus begitu ya, burung-burung ya. Jadi tidak menghasilkan apa yang kita kehendaki. Jadi harapan kami agar proyek-proyek seperti food estate ini dikembalikan kepada masyarakat di daerah ya, dengan melibatkan banyak stakeholder, kemudian merancang program bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat, juga melibatkan NGO ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana pola terbaik dalam menciptakan ketahanan pangan di daerah. Memang waktunya lama, tetapi hasilnya insya Allah akan lebih baik daripada proyek besar ya, melibatkan modal cukup besar ya, tetapi minim koordinasi dan minim perencanaan, dan bisa kita duga hasilnya akan seperti yang telah lalu-lalu. Jadi tidak menghasilkan kebaikan, malah kemudian meninggalkan kerusakan lingkungan, kerusakan tatanan sosial, dan juga ini menjadi beban bagi APBN karena kita harus ada rehabilitasi atau revitalisasi lahan setiap tahunnya. Demikian. Baik, Bung Agung, jazakallah untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya dan juga diberi senantiasa kesehatan. Amin. Terima kasih. Demikian pemirsa Hilaf News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.